yaitu kewajiban-kewajiban mentaati Allah allati ayyanallahu ta'ala laha waqtan mahdudan, yang oleh Allah waktu-waktu tertentunya itu sudah ditentukan, sudah dijelaskan, yaitu yang Allah telah menjelaskan waktu-waktunya secara terbatas. As-salawatil khamsi, seperti salat-salat 5 waktu, was-sunanil muakkadati, dan sunnah-sunnah muakkadah, wa kadzalika zakat wasiyamu, seperti demikian juga zakat dan huma waktun mahdudun fil am. Zakat, puasa juga sama, punya waktu yang tertentu dalam setiap tahun. Zakat kalau pertanian yaum hisadi, yaitu pada waktu setelah panen. Zakat mal setelah masuk nisab dan haul. Dan puasa juga sebulan setahun sekali, dimulai dari terbit matahari sampai tenggelam matahari, itu semuanya sudah terskedul dan punya batasan. Fa idza kharaja waktuha, kalau waktunya sudah lewat, ya, lewat waktunya, amkana qada'uha, bisa diqada'. Wa in kana yusamma mufarritan, sekalipun dia disebut orang yang melalaikan. Lakinna ba'da syarri ahwanu min ba'din, tetapi sebagian kejahatan itu yang lebih ringan dari sebagian. Artinya daripada beli sembahyang ya lumayan diqada, dosa mah tetap gini. Minimal ya kalau saya sih, saya punya bukti bahwa Anda telah menyesali kesalahan itu. Persoalan diterima atau tidak itu urusan Allah. Kepada mereka yang tidak sepakat bahwa sholat boleh diqada, ya terserah Anda. Kalau Anda yakinnya tidak ada qada dalam sholat, la qada fi sholat, ya saja qada mana. Tapi orang yang mengatakan wajib qada, ya silakan qada lah. Ya kan begitu. Tetapi tetap Anda tetap berdosa. Apakah qada itu diterima atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya yakin ketika Anda melakukan qada, berarti Anda telah membuktikan bahwa Anda telah menyesali kekeliruan itu. Wa amma huququl awqat bi anfusiha, tetapi hak waktu, ya, itu sendiri, fahiya muraqabatul haqqi au musyahadatuhu, itu adalah kontrol. Muraqabah itu kontrol Tuhan, au musyahadatuhu, atau juga kesaksian Tuhan. Kullu wahidin, masing-masing ala qadri wasai, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Orang punya kemampuan yang berbeda, kan gitu. Disitulah makanya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan menugaskan seseorang kecuali dengan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan. Tidak mungkin Allah menyuruh sesuatu tanpa memfasilitasi. Ketika saya menyuruh anak santri untuk membagikan undangan kepada imam-imam masjid se-Indramayu, tidak sekonyong-konyong, mana atarakan, ya tidak dong. Ini kuncinya, ini mobilnya, ini uang buat bensinnya, dan ini buat beli esnya, buat rokoknya, ini buat makannya. Ya kan begitu. Setelah selesai laporan, sudah pagi selesai, ya udah nih buat uang lelahnya. Ya kan seperti itu. Nah makanya di sini ketika kita difasilitasi oleh Allah yang sangat minim, maka pasti tidak akan dituntut kesempurnaan pekerjaan itu. Tetapi ketika kita difasilitasi secara lengkap dan terpenuhi semuanya, maka ketika hasil kerja kita tidak optimal, karena bukan hanya sekedar melaksanakan, tidak optimal dan tidak berkualitas, disitulah ada pertanggungjawaban kita. Makanya saya melihat orang-orang yang tidak diberi fasilitas apapun, lalu dia bisa bekerja lebih hebat dari kita,
Dan disitulah hal yang luar biasa. Wa hadhil huquq idza fata waqtuha la yumkinu qata'uha. Hak waktu itu sendiri kalau sudah lewat ya tidak bisa diulang. Ya, makanya kita dalam hidup itu berpacu dengan waktu, ya, berkejar dengan waktu, karena satu waktu itu adalah tidak bisa diulang, dan bahkan sesungguhnya inti daripada kerugian manusia, kegagalan manusia adalah terfokus pada ketidakmampuan dia bermain dengan waktu. Kenapa? Kita semua terikat dengan dimensi waktu, iya kan? Nah, makanya tidak aneh ketika Allah bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sungguh manusia itu adalah pasti dalam kerugian. Illa ladzina amanu, kecuali orang-orang yang punya ideologi, punya visi dan misi, punya program, ya, itu illa ladzina amanu, punya visi, punya misi, punya program, punya ideologi yang jelas. Wa amilu salihati, dan mau berkarya nyata. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan dia membuka peluang terhadap kritik sosial, ya, siap mengkritik dan siap dikritik. Bis sabri wa tawassaw bil haqqi was sabr, dengan berdasarkan suatu kebenaran, was sabr, dan juga dengan ketekunan. Artinya dengan konsisten, sabar. Sabar itu adalah konsisten bahwa jangan mungkes, ya kan gitu. Jangan tersinggung ditegur, karena sesungguhnya keterbukaan diri kita menerima kritikan itu merupakan satu cara yang terbaik untuk meningkatkan kualitas diri kita. Tanpa kita menerima kritikan, jangan berharap Anda akan mengalami satu kemajuan. Kenapa? Karena Anda tidak mungkin akan melihat kesalahan-kesalahan Anda. Karena untuk melihat kesalahan pribadi itu perlu introspeksi. Dan introspeksi itu kelemahannya adalah ketidakjujuran diri Anda sendiri. Itu persoalannya. Mana ada orang melakukan kesalahan? Izil waktu asani lahu hakun makhsusun la yasa'u ghairahu. Atau karena waktu yang kedua, yaitu waktu hukukul waktu ini, lahu hakun, dia punya hak, ya, maksusun yang khusus, la yasau ghairahu, yang tidak ada peluang untuk yang lainnya. Faman min lahzatin illa wa yajibu 'alaika fiha an takuna 'amilan lillah mustaghilan fiha bima yusiluka ila qurbihi wa ridha. Faman min lahzatin, bahwa setiap saat, setiap detik, setiap menit tidak lain kecuali wa yajibu 'alaika, kecuali engkau harus ya, fiha, di dalam dimensi waktu itu, dalam waktu yang sedang Anda hadapi, antakuna amilan lillah, harus bekerja untuk Allah. Mustaghilan fiha, menyibukkan diri melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah, bima yusiluka, yang akan bisa menyampaikan kamu, yang bisa menghantarkan kamu ila qurbihi wa ridha, kepada pendekatan kepada Allah dan kepada menyenangkan Allah. Dekat tapi menyenangkan, begitu maksudnya.